Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang istilah Telum Pocoe, alias Aliansi Tiga Kerajaan Bugis. Kira-kira untuk apa ya Telum Pocoe ini dibentuk? Dan sejak kapan aliansi ini dibentuk? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Aliansi Tiga Kerajaan Bugis Telum Pocoe di Sulawesi Selatan. Istilah Telum Pocoe sendiri bukanlah merupakan istilah yang asing bagi sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Istilah ini dikenal luas dan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan peradaban di Sulawesi Selatan. Persekutuan Telum Pocoe sendiri adalah suatu aliansi yang didirikan oleh tiga kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan kala itu. Ketiga kerajaan tersebut adalah Bone, Wajo, dan Sopeng. Persekutuan ini dikukuhkan dalam sebuah perjanjian yang dibuat pada tahun 1582 di Bune, Tanjung Timurung, Bone Utara. Persekutuan ini resmi dibentuk dengan sebuah upacara sumpah yang disertai dengan menghancurkan telur dengan batu. Bone sendiri dianggap sebagai saudara yang paling tua, dikarenakan wilayah kerajaannya yang paling luas. Kemudian Wajo sebagai saudara tengah, dan Sopeng dianggap sebagai saudara paling muda, dikarenakan wilayah kerajaannya yang terkecil di antara ketiga kerajaan tersebut. Ketiga kerajaan ini sendiri sepakat untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Meski demikian, salah satu alasan kuat dibentuknya aliansi ini sudah pasti adalah untuk menghadapi dan menaklukkan musuh besar Bugis kala itu. Dialah kerajaan kembar Goa Talo. Itulah mengapa ketiga kerajaan ini selalu saling bahu-membahu apabila kerajaan Goa bertindak semena-mena kepada salah satu dari anggota aliansi Telum Pocoe. Salah satu bukti yang menunjukkan kekuatan aliansi Telum Pocoe ini adalah saat terjadinya pertempuran Pakenya yang melibatkan Goa Talo dan Sopeng. Pertempuran tersebut berlangsung sengit, yang disusul 3 bulan kemudian Goa kembali menyerang, namun kali ini sasarannya adalah Wajo. Meski demikian, akibat kerjasama yang apik antara kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo, akhirnya pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Matoaya kala itu berhasil dipukul mundur. Namun sekalipun persaudaraan ketiga kerajaan ini begitu kuat, mereka akhirnya mampu digoyahkan. Salah satu penyebabnya adalah masuknya agama Islam ke Sulawesi Selatan. Dimulai ketika Datuk Luwu, yakni Lapatiware Daeng Parabung, yang masuk ke dalam Islam. Disusul kemudian pemimpin Goa Talo, yakni Karaeng Matoaya, yang juga memeluk agama Islam. Masuknya agama Islam membawa warna baru tersendiri bagi kerajaan Goa. Goa yang sejak awal sudah perkasa menjadi semakin kuat, dikarenakan mendapat bantuan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara dan di dunia. Hal ini mengakibatkan kerajaan Goa menjadi semakin tak terkalahkan. Pun halnya aliansi Telum Pocoe sebagai kekuatan terbesar kedua di Sulawesi Selatan kala itu, mendapati bahwa kekuatan mereka bertiga sangat kalah jauh dibandingkan dengan kekuatan kerajaan Goa Talo. Akhirnya, setelah peperangan yang terus-menerus berlanjut, Datuk Sopeng kala itu resmi menyerah kepada Goa dan memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Setelahnya, bersama dengan Goa, Sopeng kemudian berbalik menjadi musuh bagi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Dan dengan adanya dominasi Goa ini, akhirnya Aru Matoa Wajo Lasangkuru Patau sebagai pemimpin kerajaan Wajo pun juga memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan yang terakhir adalah Arumpone La Tendripale, yang juga berhasil dikalahkan dan mulai memeluk agama Islam. Alhasil, Telum Pocoe pun semuanya memeluk agama Islam. Beruntung kerajaan Goa kala itu telah melunak karena ajaran Islam.
Gowa hanya menginginkan ketiga kerajaan Teluk Pocoe tersebut memeluk agama Islam, alias mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian kembali menjalankan tugasnya sebagai Teluk Pocoe untuk bersama-sama menghadapi musuh yang ingin mencoreng agama Islam di Sulawesi Selatan. Jadi Teluk Pocoe itu bertugas untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Gowa akan menghadapi musuh-musuh yang datang dari luar Sulawesi Selatan. Sayangnya, kerjasama ini tidak berlangsung selamanya. Wafatnya Karaeng Gowa, yakni Karaeng Matoaya kala itu, membuat Bone dan Gowa kembali bersiteru satu sama lain. Kerjasama yang terjalin baik antara Bugis dan Gowa kala itu dinodai dengan perang yang berlarut-larut antara keduanya. Klimaks dari pertempuran ini sendiri terjadi ketika Arung Palaka, salah satu putra mahkota kerajaan Bone, memutuskan untuk bekerja sama dengan POC untuk menjatuhkan kerajaan Gowa. Hal ini kemudian ditandai dengan terjadinya perang besar Makassar antara Bone dan POC melawan kerajaan Gowa Talo. Peperangan tersebut berlangsung sangat sengit sebelum akhirnya Bone dan POC berhasil meraih kemenangan dengan menguasai benteng Somba Opu, benteng kebanggaan kerajaan Gowa. Gowa pun berhasil ditaklukkan dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Hal ini kemudian menjadikan Gowa sebagai negara yang tertutup dan menjadi bawahan POC Belanda. Gowa pun juga dipaksa untuk melepas semua negara-negara bawahannya. Sementara itu, Bone berhasil membebaskan diri dari tirani Gowa dan berdiri sendiri sebagai kerajaan yang utuh dengan pemimpin baru mereka, yakni Arung Palaka. Kerjasama Bone dengan POC juga membuat Bone tidak diganggu lagi oleh POC, sehingga Bone bisa berdiri sendiri tanpa pengaruh POC. Sehingga satu-satunya musuh utama POC kala itu hanyalah kerajaan Gowa saja yang telah berhasil mereka taklukkan. Dan teman-teman, itulah tadi sedikit cerita tentang aliansi Teluk Pocoe dan kiprahnya di dalam peperangan di Sulawesi Selatan. Apabila kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk like dan share ini video, dan komen juga di kolom komentar di bawah. Oke, apabila video ini banyak yang nonton, maka akan saya buatkan kelanjutan cerita dari peristiwa sesudah Perang Besar Makassar ini. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.